Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat Exchange, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita Belajar Excel ya. Sebelum kita mulai, kita mau tutorial apa? Teman-teman pasti tahu dari judulnya. Tapi teman-teman coba lihat dulu ya. Nah, saya klik Aceh, kita klik Bali, ya kan? Banten. Nah, keren nggak teman-teman ya? Jadi kali ini ya, sesuai dengan judul, kita akan belajar gimana cara membuat peta sebaran per kabupaten kota. Nah, ini per kabupaten kota ya petanya. Kemudian bisa fleksibel seperti ini. Tentunya tips yang ada di channel belajar Excel ini bukan tips yang sulit untuk dicoba ya. Jadi tips ini sangat mudah dan super cepat ya. Oke, ini previewnya saja. Kita akan belajar seperti ini. Seperti biasa, close dulu ya. Nanti kita akan mulai dari nol ya. Tapi sebelum kita bahas bagaimana cara membuatnya, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel kita ya, dukung terus channel kita biar kita bisa terus share tips-tipsnya. Dan teman-teman yang sudah subscribe bolehlah kalau mau di like ya. Jika video ini dirasa bermanfaat, boleh di like dan di share ke teman-teman yang lain ya. Semoga saja kita bisa sama-sama belajar, kemudian dapat menyebarkan kebaikan. Ya, insya Allah dapat dengan niat yang tulus bisa menjadi amal jariah ya. Amin. Oke, langsung saja. Bagaimana caranya ya? Pertama tentunya untuk membuat peta sebaran per kabupaten kota ini kita harus punya data per kabupaten kota ya, pastilah ya. Dan di sini akan kita simulasikan memakai data dummy ya. Sekali lagi data yang kita pakai yang di channel kita ini adalah dummy, jangan sekali-kali dipakai atau didebatkan ya. Kenapa di sini begini ya? Karena ini data dummy untuk praktek saja. Oke, di data dummy yang kita buat ini ya, yang kita miliki untuk simulasi ini, kita punya 4 kolom, yaitu kolom provinsi, kolom kabupaten kota tentunya, kemudian kolom komoditas, dan kolom volume. Tugas kita adalah membuat plot peta sebaran. Tentu teman-teman sudah bisa melihat di video kita ya, di channel ini juga tentunya, bagaimana membuat peta sebaran per provinsi. Tapi banyak sekali yang bertanya ini, gimana kalau membuat peta sebarannya per kabupaten kota gimana ya? Atau kalau kita membuat peta untuk lokasi tertentu ya, bukan kabupaten kota, mungkin teman-teman mau ngeplot kecamatan atau wilayah tertentu yang kita tahu longitude altitude-nya gitu ya. Oke, jadi tapi sebelumnya teman-teman mohon maaf untuk peta sedetail ini ya ke kabupaten kota atau ke komoditas di Excel ini setahu saya baru ada di eh, memakai 3D map ya, memakai 3D map yang ada di sini. Tapi di sini juga nggak fleksibel sehingga untuk kali ini ya tutorialnya berbeda. Kita nggak memakai Excel, tapi kita memakai Power BI ya. Kenapa judulnya ya? Kenapa judulnya kemudian thumbnailnya kita pakai kuning karena kali ini kita akan memakai Power BI. Itu kabar-kabar buruknya teman-teman harus menginstal aplikasi lain ya. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya Power BI ini gratis ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya gratis dan menurut saya sangat membantu. Dan teman-teman kalau udah terbiasa dengan Excel ya, jadi Power BI ini kalau menurut saya ya, itu bagian dari 3 power gitu. Jadi kalau teman-teman biasa pakai Excel yang terbaru ya, yang terbaru yang biasa kita pakai di channel ini ya, terkait dengan Power Query, dengan Power Pivot ya, teman-teman kan biasa pakai query di sini. Kemudian pakai Power Pivot ya untuk beberapa pembahasan ada di channel ini, bagaimana menggabung file, bagaimana langsung mempivot dari banyak sheet atau banyak file. Di Power BI ini kita punya hal yang sama. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan menggunakan Power Pivot, Power Query, jadi udah nggak kaget pakai Power BI ini. Kemudian kalau biasa dengan pivot, pakai Power BI juga udah nggak kaget. Karena sama ya, cuman mempivot visual gitu. Oke, teman-teman sebelumnya jadi harus download dulu ya. Cara downloadnya sangat mudah. Ini gratis ya. Power BI download ya. Ketik saja di Google Power BI download.
Kemudian di sini ada ya yang paling atas download Power BI. Nah, teman-teman bisa cek di sini, kemudian pilih saja download yang Power BI desktop ya. Pilih yang desktop, kemudian scroll ke bawah terus ya. Oke, sorry, nggak harus sampai ke bawah berarti ya. Jadi di sini ada bacaannya ya, ada contoh-contohnya bagaimana caranya bisa dibaca sendiri. Kemudian teman-teman bisa di sini ya, klik di sini see download or language option. Nah, ini untuk maksudnya kita nggak melalui Microsoft Store ya. Kemudian di sini ada sistem requirement-nya ya, tentunya minimal di sini ada Windows 7. Ya, saya yakin nggak ada yang pakai XP lagi ya sekarang ya. Kalaupun ada ya jarang ya. Jadi teman-teman bisa lah ya. Kemudian kita pilih saja ini language yang mau dipakai, Inggris saja biar gampang. Kemudian klik download. Nah, di sini tergantung spek komputer teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai 64 bit, berarti downloadnya yang ini ya, kemudian di next saja. Kalau teman-teman pakai 32 bit, maka yang di-download yang sini ya, yang ini. Ini 32 bit. Nah, kadang ada yang bingung nih. Komputer saya ini 64 bit apa 32 bit ya? Ngertinya di mana? Ngelihatnya di mana ngeceknya ya? Jangan khawatir. Teman-teman bisa ke ini disk PC ya. Jadi ke Explorer, disk PC, kemudian klik properties ya. Tadi klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di sini ada keterangan nih. Kayak di sini nih pakainya i7, ini RAM-nya dan ini sistem type-nya ya. Jadi sistemnya berapa bit kelihatan di sini. Kalau teman-teman pakai 64 di sini berarti 64 bit, tadi yang di-download 64 bit. Kalau di sini 32 bit, teman-teman yang di-download yang 32 bit ya, biar sesuai. Kemudian kalau sudah download, berarti kita buka Power BI-nya. Oke, kita buka. Ya, sekali lagi jangan lupa ya teman-teman untuk pakai Power BI ini biar maksimal internetnya dibiarkan nyala ya, dibiarkan nyala. Oke, kita get data ya. Setelah dibuka kita bisa ke get data, kemudian Excel atau kalau misalkan ini nggak kebuka, wah di mana get datanya ya? Teman-teman klik file, kemudian get data ya. Kemudian kita ke Excel. Karena tadi file simulasi kita yang ini, yang sebaran ini ada di Excel ya, data dummy sebaran ikan. Ini saya close dulu. Oke. Nah, ini kita tinggal nyari ya di mana tadi. Tadi saya simpan di sini, kemudian peta kabupaten kota. Oke. Kemudian kita klik open kalau sudah. Kita tunggu saja. Ini lama enggaknya, ini kadang tergantung spek komputer ya. Kemudian ini kita tandain. Nah, teman-teman sampai sini pasti tahu ya kalau yang biasa pakai Power Query ya, atau teman-teman udah nonton beberapa video di channel ini cara menggabungkan file, cara pivot dari banyak sheet atau menggabungkan banyak sheet gitu. Ini sangat biasa ya, dari get data memang kayak gini tampilannya. Kemudian bisa kita transform, bisa kita load ya. Kita coba transform. Di sini tampilannya sama persis dengan yang ada di Power Query ya, yang ada di Excel. Makanya kita bilang masih berhubungan gitu sebenarnya. Sama ini query ya kan. Ini komoditas. Ini kita lihat ada yang mau dirubah apa enggak ya. Kalau mau ada yang dirubah kayak ini, oh ini udah desimal. Oke, saya maunya whole number aja. Bisa saja. Replace current atau di itu ya. Jadi biar whole number enggak ada desimalnya. Oke, kalau sudah, oke, saya lihat yang kayaknya sudah nih misalkan. Teman-teman seperti biasa klik di sini close and load ya. Kalau yang di query, kalau di sini close and apply. Sama ya fungsinya, close and apply. Oke, kita tunggu saja. Ini masih loading. Loading data model. Nah, kalau sudah ada apa namanya? Sudah loading termuat di sini ada sheet yang terload ya. Oke, kita lihat di sini ada 3. Ada di sini visualisasi, ini data ya kan. Ini bentuknya data tabel, ini model ya kan. Ini power pivot ya gitu kan. Ini power pivotnya, ini power query-nya, ini visualnya gitu ya. Jadi teman-teman yang biasa pakai Power Query sama Power Pivot yang di Excel ya, tentunya sudah nggak kaget dan ini gampang banget untuk belajar Power BI ini. Nah, kemudian gimana caranya untuk membuat map ya, membuat peta? Gampang sekali teman-teman. Teman-teman tinggal
di sini pilih map ya. Di sini map ada dua, ada map yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya fill. Saat ini kita mau pakai contoh yang fill aja dulu ya. Kemudian kita klik kabupaten kota. Oke. Kemudian kita klik volume. Oke, kita gedein ya. Caranya gampang ya, tinggal di pojokan situ. Oke. Kemudian di sini teman-teman lihat ini location ya, ini legend. Karena kabupaten kota yang kita maksud ini lokasi ya, kita drag ke atas. Nah, oke, kita tunggu saja. Nah, ini dia. Jadi ini teman-teman, ini masalahnya kenapa ini? Kenapa kok ini tersorot di sini nih? Ya kan? Ini toli-toli kok ada di sini nih? Gimana ceritanya nih? Padahal kan semuanya di Indonesia ya. Ada peta yang salah memetakan gitu kan. Ini masalahnya apa? Mungkin saja ada nama toli-toli di sini ya. Jadi eh Power BI ini waktu ngeplot ini kan hanya berdasarkan nama ini, bukan dari longitude latitude ya, bukan dari ini kan. Sehingga kalau ada nama yang sama di belahan bumi yang lain gitu kan, di negara yang lain, dia akan keplot tersebar nggak jelas kayak gini. Nah, teman-teman jangan panik ya, jangan panik ketika ini terjadi ya, bukan bukan berarti kita harus harus gimana gitu, harus gimana, harus panik ya. Terus wah ini nggak bisa, jangan seperti itu ya. Jadi ini caranya mudah ya teman-teman, biar biar dia ketarik ke Indonesia, berarti harus kita lebih rincikan gitu kan. Teman-teman klik di sini ya, klik di tampilan yang data ini, kemudian berarti harus kita buat satu kolom yang lebih spesifik gitu ya. Caranya mudah, teman-teman bisa ke modeling ya kan. Kita tambah kolom baru, new column. Ya, klik saja. Kemudian new column ini kita misalkan kita namain ya kan, kabupaten atau kota detail gitu kan, bisa jadi ya. Ini kita bilang sama dengan ya kan, sama dengan kolom kabupaten kota ya. Kita ketikkan saja kap, ini udah ada. Nah kalau sudah sini kayak gini nggak bisa diklik ya kan, kita nggak usah lanjutin lagi atau kita tap. Nah kita tap, berarti kita kombinasikan kan ya, kabupaten kota dan ya kan, dan kita pakai koma ya, titik koma, dan setelah kabupaten kota provinsi ya kan, biar detail kan, provinsi. Ini pakai panah ya, pakai panah ke bawah, kemudian tab ya kan, dan provinsi. Kemudian kita bilang lagi ya kan, dan Indonesia gitu ya, biar biar lebih spesifik gitu. Jadi nanti kolom baru ini isinya ya kan, apa yang ada di kabupaten kota dikombinasi dengan provinsi, dikombinasi dengan Indonesia. Jadi udah dikerucutkan lagi ya. Kalau ada nama yang sama kayak tadi misalkan toli-toli yang ada di negara lain sama ini pasti ketarik ke Indonesia. Kalau misalkan ada nama kabupaten kota yang sama antar provinsi, kita akan ketarik ke provinsi itu karena udah kita bikin detail ya kan. Kalau sudah kita enter saja. Nah, kita punya kolom baru ya kan yang lebih detail, lebih terperinci ya sekarang. Kabupaten kota ada di misalkan ini Banyuwangi ada di Jawa Timur Indonesia ya kan. Ada di Banyuwangi Indonesia. Oke. Sekarang kita bisa mengupload, nggak usah pakai yang ini ya. Kita udah nggak pakai ini lagi, tapi teman-teman lihat di sini ada kolom baru, ya kan? Ada kolom baru. Ini efek berarti isinya rumus ya, karena kata tadi pakai rumus. Kita close saja yang lama, kemudian kita drag yang baru. Oke, kita lihat. Nah, sekarang sudah semuanya ada di Indonesia ya. Dan kita cek ini. Moga-moga udah nggak ada yang salah gitu kan. Nah, ini Buraya, oke kan? Kaltim, oke. Oke, nah sekarang tak kecilin dulu dikit. Nah, sekarang gimana bikin dashboard kayak tadi ya? Dan ini kan masih masih sama nih ya, maksudnya semuanya warna biru ya kan? Saya pengennya ini tergantung dengan volume nih. Kalau yang volumenya banyak, warnanya tertentu gitu kan. Tadinya di tooltip ya teman-teman tinggal di drag saja ini ke legend ya kan. Kita drag ke legend sehingga dia akan berubah warnanya kan. Dia akan berubah warnanya sesuai legend di sini nih. Dari 0 sampai berapa ini kan? Sampai 50 atau sampai berapa? Ini custom apa namanya auto kan. Nah, kalau teman-teman pengen lagi, wah ini saya pengen grupkan nih. Kalau dari sekian sampai sekian itu warnanya sesuai yang saya mau gitu. Jangan bingung ya, jangan bingung, jangan panik lagi. Teman-teman tinggal klik di sini ya kan. Bikin saja new group, ya kan.
Ini size of bin size, jadi kayak pembagian gitu ya. Kita coba ya kan, tadinya 373 ini custom ya kan. Kita bikin misalkan 100.000. Oke gitu kan. Nanti apa yang terjadi kita lihat. Nah, ya kan skalanya akan berubah kan per 100.000, 0, 100.000, 200.000 dan segala macam, dan di sini ada volume page yang tadi apa baru ya, ada kolom baru ya, ada measure baru gitu. Ini yang lama masih ada. Ini mau saya rubah nih, saya nggak mau 100 ya, tinggal diklik saja edit group ya. Kalau mau new group juga bisa. Misalkan tak bikin 10.000. Oke, ya kan? Dia akan per 10.000. Nah, ini customnya terserah teman-teman ya. Saya nggak akan membahas lebih lanjut karena ini tergantung tergantung kita sih. Kalau sudah kita delete juga nggak apa-apa, ya bisa di delete. Oke, saya pakai yang lama aja. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya pengen ada filter nih ya. Maksudnya kalau saya pengen melihat detail tertentu, misalkan dari provinsi tertentu, tinggal saya klik saja di sini harus kelihatan gitu ya. Ini berarti tinggal kita bikin yang lain ya. Caranya teman-teman klik di luar, kemudian ini ada provinsi ya. Kita drag aja ke sini. Jerot. Nah, kecilin, ya kan? Ini sudah bisa jadi filter ya. Jadi ketika saya klik Aceh, dia akan hanya mencorot di Aceh. Bali, dia hanya akan menyorot di Bali, ya kan? Banten, dia hanya akan menyorot di Banten. Dan sesuai yang kita mau ya, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali ya. Nah, gimana kalau saya pengennya ini bukan provinsi ini ya? Saya pengennya, eh, oke, ini untuk ngefilter balik lagi gimana gitu? Biar provinsi semua ya, tinggal klik di sini aja. Oke, dia udah semuanya. Kemudian misalkan saya pengennya komoditas gitu kan, tinggal diklik apa di drag sini komoditas. Sehingga kalau saya pengen misalkan gini nih, saya pengen tahu nih peta sebaran Cakalang di mana. Klik aja Cakalang. Nah, dia akan menunjukkan ya ada di sini, di sini, di sini ya kan. Ini nggak terlalu kelihatan karena sebarannya banyak. Misalkan yang kakap gitu kan ada di mana? Oh, ada di situ. Kemudian rumput laut ada di mana? Ya kan ada di situ. Ini kelihatan juga ya, ini otomatis terfilter ya. Oke ya, ini karena mungkin belum terlalu clear sih datanya ya. Karena namanya data simulasi ya. Sekali lagi teman-teman jangan memprotes masalah data ya, karena ini simulasi nih. Oke, intinya seperti itu teman-teman ya untuk cara membuatnya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen menggabung ya, saya nggak mau sih pakai model kayak gini nih. Saya maunya misalkan pakai iya kan, pakai grafik ini satunya gitu. Misalkan apa ya? Misalkan saya pakai pie chart ya kan untuk komoditas. Jadi saya pengen tahu nih lebih jelas gitu kan. Atau pakai ini nih biar jelas. Oke. Nah, misalkan seperti ini nih. Bisa ya, bisa. Jadi ininya, ini fotonya tak taruh sini nih. Udang ya, udang di mana aja sih gitu kan, ini lebih keren ya. Nah, bisa dia. Langsung otomatis. Tuh kan. Bisa, ya kan. Begitu juga sebaliknya ya, kalau kita klik misalkan di ini ya, misalkan di Papua ada apa saja gitu. Dia akan kelihatan nih, oh ini berarti ada lainnya gitu kan, atau apa gitu kan. Di Lampung ada apa aja sini. Oke, dia akan terfilter gitu ya. Cuman ini nanti bisa bisa kita filter, ini kan modelnya kayak isian gitu kan. Kita filter yang lain juga bisa ya. Cuman kayaknya kalau dibahas di video ini kepanjangan, kita hanya bahas yang terkait dengan peta dulu aja ya. Peta dulu aja. Oke ya, teman-teman. Jadi ini fungsinya banyak banget. Ini kalau dijelasin di satu video saya kira terlalu banyak. Intinya teman-teman kalau ada yang kurang jelas ya, ada yang kurang jelas silakan di kolom komentar bisa ditanyakan. Kemudian kalau misalkan ada yang pengen dibahas lebih lanjut ya, silakan saja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas insya Allah ya. Ini karena ini banyak banget, ini fungsinya banyak banget. Jadi kalau dibikin video kayaknya harus banyak part ya.
Oke, dan gimana, sesuai dengan judul, kalau pengen lokasi tertentu ya, ini kan kabupaten kota ini sebenarnya. Saya pengennya per kecamatan atau per lokasi yang sudah saya tentukan ya. Teman-teman bisa lihat tadi ya, di sini tadi. Sorry, ya di location ya. Di sini ada pilihan lokasi ya kabupaten kota atau latitude longitude ya. Jadi kalau teman-teman pengen suatu lokasi tertentu yang teman-teman inginkan ya, plotnya gitu kan. Jangan lupa teman-teman harus punya data latitude longitude tentunya ya kan. Tentunya harus punya data ini, nanti bisa dimasukkan ke sini ya, latitude-nya berapa, longitude-nya berapa, udah akan terplot sesuai dengan daerah tersebut ya. Dan saran saya ini ya, karena dia membaca kabupaten kota di sini lokasi ya, untuk penulisan kalau bisa sebaik mungkin, maksudnya kayak jangan disingkat ya kan, biar mudah dibaca oleh peta ini gitu kan. Atau lebih baik lagi teman-teman bisa pakai database dari Google gitu kan, nama-nama kotanya gitu. Itu akan lebih bagus lagi, lebih akurat lagi ya, biar nggak ada yang hilang gitu, atau nggak ada yang kedetek ya, takutnya seperti itu. Tentunya teman-teman harus cross check lagi ya. Terima kasih sebelumnya ya, jika ada kesalahan mohon maaf. Dan sekali lagi jangan lupa klik like jika video ini berguna ya, dan share ke teman-teman yang lain biar kita sama-sama dapat ilmu ya, dapat ilmu yang bermanfaat ya, bisa bermanfaat buat banyak orang gitu kan. Jangan lupa juga subscribe jika belum subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini, dan silakan komen jika ada yang kurang jelas. Terima kasih sebelumnya ya, terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.